Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Juni 2022 hanya di SCTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini juga event yang direncanakan oleh Mbak Rani juga dia sudah mulai mau berjalan. Lalu di sisi lain di sini di kontrakan Pak Fajar yang lagi duduk di kursi yang lagi menghuleng. Nggak lama-lama di sini datanglah Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga dia ngomong kepada Pak Fajar, kamu itu harus siap-siap. Kita kan harus ke acaranya Mbak Audi, kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga ternyata tidak mau dan singkat cerita Pak Fajar juga akhirnya mau dan terlihat pas di luar di sini dia sudah ada Dewa sama Nana. Lalu Dewa juga sama Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, ayo Pak Fajar kita harus cepat-cepat takut acaranya dimulai, kata Dewa sama Nana kepada Pak Fajar. Singkat cerita dia juga langsung pergi dan di sini sampailah ke gedung yang sudah disiapkan oleh Mbak Rani sama Nana dan Dewa. Di sini juga dia langsung masuk Pak Fajar sama Dewa dan Tante Merlin. Lalu di sisi lain Tante Saras juga di sini sama Mbak Rani juga datang dan dia juga Tante Saras juga sangat senang dengan acara ini. Lalu dia di sisi lain Pak Fajar sama Tante Merlin juga dia sangat kaget dan senang melihat acara semega ini. Lalu di sini terlihat Pak Fajar sama Tante Merlin pas dia mau duduk, ternyata di sini disatuin di meja yang sama Tante Saras sama Pak Fajar. Lalu terlihat Pak Fajar juga melihat kepada Tante Saras dan Tante Saras juga dia langsung ngebalir dan ngomong kepada Mbak Rani, sekarang mendingan kita pindah aja kursinya, Rani jangan di sini, kata Tante Saras ke Mbak Rani. Jangan gitu Tante Saras, ini kan gak enak acaranya Mbak Udi, kata Mbak Rani. Lalu di sisi lain di sini kliennya Pak Fajar yang dia juga ngomong, kamu itu tidak akan bisa mengundang artis terkenal Fajar, siap-siap aja kamu kehilangan semua, kata kliennya Pak Fajar. Lalu singkat cerita di sini terlihat Dewa juga ngomong kepada Nana pamitan mau keluar dulu. Lalu di sisi lain di ruang artis di sini Mbak Audi yang lagi dangdan dan gak lama kemudian datanglah Dewa. Lalu Dewa juga dia melihat Mbak Audi yang lagi dangdang, dia juga langsung mengetok pintu. Lalu pas Dewa mengetok pintu, Mbak Audi juga sangat kaget dan senang. Ada apa Dewa? Kata Mbak Audi kepada Dewa. Dewa juga langsung ngomong kepada Mbak Audi, maaf Mbak Audi, saya mohon ke Mbak Audi, kalau sudah di panggung tolong panggil Nana karena Nana lagi ngidam mau duet sama Mbak Audi, kata Dewa kepada Mbak Audi. Mbak Audi juga dia sangat kaget dan senang dan Dewa juga dia mohon dan maaf kepada Mbak Audi. Saya maaf Mbak Audi pokoknya, kata Dewa kepada Mbak Audi. Lalu di sini Mbak Audi juga ngomong kepada Dewa, ya nggak apa-apa itu bagus, kata Mbak Audi kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga sangat senang karena Mbak Audi dia mau duet sama istrinya. Lalu Mbak Audi juga ngomong kepada Dewa, pokoknya nanti saya kalau sudah di panggung saya akan panggil Nana sama kamu ya, kata Mbak Audi kepada Dewa. Singkat cerita acara juga dimulai dan Mbak Audi juga di sini dia melantunkan lagu kesayangannya di panggung. Lalu di sini juga terlihat yang ada di sana juga penonton juga di sini sangat senang dan gembira sekali melihat tampilnya Mbak Audi. Tapi di sisi lain di sini Pak Fajar dia sangat kaget dan dia juga cuman melihat kosong dan tidak terasa air matanya dia menetes ke pipinya. Dia sedih karena teringat sama Cornelia. Lalu di sisi lain di sini terlihat kliennya Pak Fajar di sini juga sangat kaget dan senang karena Pak Fajar dia bisa menampilkan artis terkenal. Di sini juga klien juga sangat senang, dia juga sangat benar-benar senang dengan acara yang sudah disiapkan oleh Mbak Rani. Di sini juga Mbak Rani juga lagi melantunkan lagu kesayangannya. Singkat cerita di sini juga Mbak Audi sudah beres menyanyi, dia memenuhi permintaan Dewa. Dia juga memanggil Dewa sama Nana karena Nana mau duet sama saya, kata Mbak Audi. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, ya udah, nah kita naik, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga dia naik ke panggung dan di sisi lain si Lulus Tunjung si Parabuana orang tua jahat dia bukannya senang, dia malah
marah kepada Nana. Dasar di sini perempuan jahat ini, dia tidak henti-hentinya dia benci kepada Nana. Lalu di sini juga Nana juga dia melantunkan lagu dan dia juga duet sama Mbak Audi. Lalu keluarga Buana juga di sini sangat senang melihat Nana duet sama Mbak Audi dan Ratu juga sangat senang. Tapi di sisi lain, lagi-lagi para Buana juga ngomong dalam batinnya, benar-benar Nana ini tidak tahu malu. Kata para Buana, dia memang tidak senang melihat Nana bahagia. Lalu terlihat di sini Nana juga sudah duet sama Mbak Audi dan Dewa juga dia ngambil mic itu, dia bilang terima kasih kepada Mbak Audi. Lalu di sini Dewa sama Nana juga turun di panggung. Lalu di sini Mbak Audi juga dia memanggil lagi Pak Fajar sama Tante Saras, karena ini rencananya Mbak Audi sama Dewa dan Nana dan Barani untuk menyatukan Tante Saras sama Pak Fajar. Di sini juga Tante Saras juga pas dipanggil dia sangat kaget dan Pak Fajar juga di sini dalam batinnya ngomong, ini mungkin rencana mereka, kata batinnya Pak Fajar. Singkat cerita, Pak Fajar juga langsung dia juga bangun dari tempat duduknya dan dia juga langsung naik ke panggung. Lalu di sisi lain di sini Tante Saras juga di sini juga bangun dari tempat duduknya, dia juga menaik ke panggung. Lalu pas sampai ke panggung di sini Mbak Audi juga ngomong kepada Pak Fajar sama Tante Saras. Pas Mbak Audi ngomong kepada Tante Saras sama Pak Fajar, kalian yang dekat sama Cornelia, supaya Cornelia tenang di sana, kalian harus saling memaafkan supaya Cornelia tenang di sana, kata Mbak Audi. Di sini juga Pak Fajar juga langsung menghampiri Tante Saras dan di sini Pak Fajar sama Tante Saras juga di sini peluk-pelukan. Tapi terlihat Tante Saras juga di sini terpaksa dia peluk-pelukan sama Pak Fajar. Singkat cerita di sini acara juga sudah beres dan Nana sama Dewa dan Barani juga pergi. Dan pas di luar ini pas lagi cekcok Dewa sama Pak Fajar, datanglah kliennya Pak Fajar. Di sini juga kliennya Pak Fajar juga ngomong kepada Pak Fajar, pokoknya saya puas dan kamu sudah tidak punya utang lagi yang 4M itu, dan yang 1M nanti saya transfer lagi akan kembalikan sama kamu, kata kliennya Pak Fajar sambil dia juga pergi. Lalu di sini Pak Fajar juga di sini marah lagi kepada Dewa sama Nana dan Mbak Rani. Ini berarti rencana kalian. Di sini juga Dewa juga sangat marah dan Dewa juga dia ngomongin kepada Pak Fajar. Pas di sini Dewa sudah ngomongin Pak Fajar dan Nana juga dia sama Mbak Rani juga ikut ngomongin Pak Fajar. Lalu di sini Nana sudah ngomongin sama kepada Pak Fajar sama Mbak Rani. Lalu Pak Fajar juga di sini sadar. Ya, saya benar-benar minta maaf kepada kalian, saya berterima kasih kepada kalian, kata Pak Fajar kepada Dewa sama Nana dan Mbak Rani. Singkat cerita di sini juga Dewa sama Mbak Rani dan Nana juga dia pergi dari hadapannya Pak Fajar. Pas terlihat Pak Fajar lagi mempulang sendirian, gak lama kemudian keluarlah Tante Saras. Lalu Tante Saras juga di sini ngomong kepada Pak Fajar, kamu jangan senang dulu waktu kita pelukan di panggung, itu sangat terpaksa. Tapi walaupun beberapa ribu kali kamu meminta maaf kepada saya tidak akan memaafkan kamu Fajar, kata Tante Saras kepada Pak Fajar sambil dia juga pergi dari hadapannya Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lobati soledat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.